Jelas. Jelas. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kita semua yang saya hormati, teman-teman kepala SMP Negeri Swasta se-Kabupaten Magelang. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa hadir dalam Google Teams ya ini dalam kondisi yang tidak kekurangan apapun. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan semua untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan ini berkaitan dengan ANBK Bapak Ibu, Dinas Pendidikan mengharapkan nanti sekolah mentargetkan 2 sukses. Yang pertama adalah sukses di dalam pelaksanaan secara teknis, yang berikutnya adalah sukses di hasil Bapak Ibu. Jadi harapan kita nanti hasil daripada ANBK yang pertama ini Kabupaten Magelang tetap mendapat nilai atau predikat yang baik. Ini harapan kita semua. Untuk itu butuh kerjasama kita semua, dari Dinas Pendidikan, dari pengawas, dari kepala sekolah, guru dan siswa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk siang ini nanti kita lebih fokus kepada sukses yang teknis, yaitu nanti yang akan secara detail akan disampaikan oleh Mas Pram. Jadi banyak hal Bapak Ibu berkaitan dengan ANBK ini secara teknis. Kemarin Mas Pram dan operator mencoba untuk pemetaan siswa, terutama yang SD, Bapak Ibu. Kalau di SMP tidak ada masalah, tetapi karena kita nanti juga akan memberi bantuan tumpangan tanda petik ya, tumpangan untuk anak siswa SD untuk melaksanakan ANBK nanti. Nah ini Bapak Ibu secara teknis nanti Mas Pram akan menyampaikan. Kemudian Bapak Ibu, memang substansi dari ANBK ini kementerian ingin memotret kondisi sekolah seluruh Indonesia Bapak Ibu, tetapi hanya sampel Bapak Ibu. Jadi tidak semua siswa seperti UNBK kemarin, seperti ujian nasional kemarin, semua siswa dipotret hasilnya, tetapi ini yang dipotret adalah hanya sampel beberapa siswa, kemudian guru. Nah ini yang diharapkan nanti akan memberikan hasil potret yang sesungguhnya, yaitu adanya AKM, kemudian adanya survei karakter, dan adanya survei lingkungan belajar. Nah ini yang belum adalah lingkungan belajar Bapak Ibu. Nah kami mengharap Bapak Ibu untuk lingkungan belajar ini nanti, karena datanya nanti diambil dari kepala sekolah dan guru. Nah, ini kalau data yang substansi tentunya harus sama Bapak Ibu. Jawaban satu sekolah itu diharapkan sama. Nah, ini contoh sederhana misalnya Bapak Ibu tentang kegiatan yang ada di sekolah atau jumlah ruang saja yang ada di sekolah. Misalnya ruang kelas ada yang menyebut 15, ada yang menyebut 13, ada yang menyebut 12. Nah ini kan tanda petik lingkungan belajar di sekolah itu kan tidak bagus Bapak Ibu. Artinya kalau ada satu sekolah memberikan data yang berbeda, ini kan potretnya agak meragukan. Belum nanti hal-hal yang teknis, misalnya berapa kali kepala sekolah melakukan supervisi misalnya. Nah ini kan datanya harus sama Bapak Ibu, data antara kepala sekolah, antara jenengan juga sama. Oke, ini yang perlu Bapak Ibu perlu mungkin nanti jenengan dengan murid mungkin kita juga belum tahu berapa kali guru memberi ulangan, jenengan menyebut 3,
ternyata gurunya siswanya hanya menyebut 1, ada yang 2, ada yang 5. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini kan diharapkan nanti hasil daripada ANBK ini bisa memberikan potret ya, yang nyata kondisi real sekolah. Bisa jadi Bapak Ibu nanti lingkungan belajar survei lingkungan belajar itu nilainya rendah, tetapi hasil AKM-nya mungkin menurut saya yang bagus itu kalau nilai AKM siswa bagus, survei karakter bagus, survei lingkungan belajarnya juga bagus. Ini yang diharapkan. Nah, tetapi bisa jadi nanti Pak Guru yang mengisi survei lingkungan belajar bagus, ternyata hasil AKM-nya kurang bagus. Ataupun sebaliknya. Sekali lagi, derek sekolah, monggo kita persiapkan sebaik-baiknya untuk ANBK ini agar potret dari Kabupaten Magelang nanti tampak indah sesuai wajah aslinya. Seperti yang disampaikan Pak Komar yang ada di samping saya ini, kalau kita mau dipotret itu ya kalau bisa ya bedaan, nah, monggolah mandi, berapi, menggunakan pakaian yang terbaik dan sebagainya. Ini Bapak Ibu, ini yang kita harapkan. Kemudian masalah teknis Bapak Ibu, beberapa hal nanti akan disampaikan oleh Mas Pram supaya nyambung antara kepala sekolah dengan operator. Contoh sederhana untuk perawatan Bapak Ibu, perawatan komputer ya, atau pelaksanaan pada saat pelaksanaan ANBK yang menggunakan SIP Mas Pram. Setelah SIP pertama, kemudian ada disinfektan di ruangan itu, kalau bisa menggunakan yang fogging. Nah ini Bapak Ibu, fogging artinya asap komputer. Kalau menggunakan disinfektan cair, itu bisa jadi akan merusak perangkat komputer yang ada. Nah ini hal-hal semacam ini yang nanti mungkin perlu Bapak Ibu Kepala Sekolah tahu, sehingga nanti bisa memprogramkan, misalnya operator mengajukan usulan untuk membeli kaitan dengan sarana TIK, Kepala Sekolah sudah tahu. Nah, ini di samping saya ada Pak Komarudin yang nanti mungkin secara teknis akan menyampaikan kaitannya dengan bos oleh ora ya, dinggo membeli hal-hal semacam itu. Nah ini nanti yang teknis akan disampaikan oleh Pak Komar terkait dengan penggunaan dana BOS. Sedangkan untuk yang teknis apa yang dibutuhkan itu nanti akan disampaikan oleh Mas Pram. Saya kira itu Bapak Ibu pengantar dari kami. Untuk sekali lagi mari kita bersama-sama untuk bisa mensukseskan pelaksanaan ANBK ini, baik dari sukses pelaksanaan maupun sukses prestasi. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Mas Pram. Ini di samping saya ada Pak Umar, Mas Pram. Oke, terima kasih Pak Broto Wibowo yang sudah menyampaikan banyak motivasi. Selanjutnya kami persilahkan untuk Pak Komarudin. Monggo Pak Kom. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala SMP negeri maupun swasta yang kami hormati, teman-teman semua, para hadirin yang hadir di dunia maya pada acara kali ini yang berbahagia. Ada tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bowi kaitan dengan pembiayaan terkait dengan ANBK maupun AKM secara keseluruhan sampai survei karakter, survei lingkungan. Kalau tadi masalah pupur memupur itu bahwa artinya memang ketika kita mau dilihat oleh orang lain karena nanti hasil dari kegiatan ANBK itu juga dilihat oleh orang lain, artinya sekolah juga bisa melihat hasilnya, lalu
kabupaten juga demikian, maka tentu itu ada beberapa persiapan-persiapan yang untuk meraih hasil terbaik dari yang paling memungkinkan, yang kita memungkinkan terbaik itu. Jadi setiap pemeliharaan peralatan itu bagaimana agar para siswa kita itu, karena itu terambil secara acak, agar para siswa khususnya yang masuk pada daftar nominasi itu bisa mengerjakan soal-soal yang ada, baik itu numerasi maupun literasi. Namun demikian model tentu tidak sama seperti kalau kita menghadapi UN, karena bisa jadi kalau UN kemarin itu kita misalnya melakukan drill terhadap siswa agar biasa membaca soal sebanyak-banyaknya dan tahu jawabannya sebanyak-banyaknya, sehingga nanti bila menemukan soal yang relatif sama maka jawabannya itu. Tetapi untuk AKM ini kan bahkan sebenarnya kalau anjuran tidak boleh dibekali, bukan tidak boleh dibekali, tapi diminta untuk berlangsung secara alami saja gitu. Hanya saja tadi sudah kami sampaikan, tetap saja daerah-daerah lain juga mempersiapkan untuk AKM ini. Maka bagi para Bapak Ibu Kepala Sekolah, untuk persiapan itu, kalau toh ada teman-teman yang sudah pernah mungkin mengikuti model computational thinking, itu alur berpikirnya menjadi seperti itu, karena soal yang dikerjakan oleh para siswa kita tidak lagi berpikir hanya satu tahap atau sekali berpikir langsung ketemu jawabannya. Misalnya siapakah Presiden Republik Indonesia kedua, misalnya aja, itu kan langsung saja ketemu. Tapi pakai tahap-tahapan, bahkan yang pernah dibaca itu, kalau Bapak Ibu melihat misalnya contoh soal yang ada di buku dari salah satu penerbit itu, ada data beberapa toko yang ini menjual dengan harga sekian, diskon sekian, yang ini menjual tambah gratis satu dan sebagainya. Kemudian dengan melihat data itu nanti siswa akan menyetujui atau tidak menyetujui jika seseorang pulaan atau beli sesuatu itu di toko yang mana. Kalau setuju apa alasannya, kalau tidak setuju apa alasannya, misalnya seperti itu. Itu tentu saja memerlukan tingkat pemikiran yang tidak hanya tahapannya hanya satu lapis, karena itu harus menganalisis data-data yang ada. Sehingga untuk mempersiapkan hasil utamanya pada literasi dan numerasi itu, diharapkan teman-teman kepala sekolah bisa dalam hal membimbing ke siswa, meskipun melalui para Bapak Ibu guru, diarahkan para siswa untuk bisa mengerjakan soal itu, tetapi tembungnya gampang, tidak tetapi diberi semacam simulasi atau diberi cara modelnya dulu, dan dilanjutkan ke sini, kemudian dilanjutkan ke sini, begitu dan seterusnya. Sehingga karena soalnya tentu tidak sama dengan yang mungkin sudah muncul saat-saat ini di beberapa contoh soal. Nanti siswanya bisa mengerjakan soal itu secara benar. Lalu yang kedua, tadi berkaitan dengan pembiayaan, Bapak Ibu. Tadi misalnya diambilkan contoh fogging, mestinya tidak hanya fogging, tentu beberapa hal diperlukan untuk pembiayaan kaitan dengan AKM. Meskipun saat ini karena AKM ini persiapannya tidak relatif lama, tetapi agak cepat-cepatan saja, maka kemungkinan besar beberapa hal yang mungkin menjadi usulan dari para operator itu bisa jadi memang belum ada di RKAS. Tapi demikian, kalau memang usulan-usulan itu bisa disambungkan dengan RKAS yang ada, maka ada beberapa pasal dari Juknisbos itu yang bisa nyangkut ke AKM. Saya ambil beberapa contoh, yakni yang pertama itu berkaitan dengan ini ada pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pada lampiran Juknisbos Permendikbud nomor 6 tahun 2021 halaman 5, itu pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Ada
Dua poin itu, poin yang pertama digunakan untuk apa saja? Satu, pembiayaan untuk penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer, dan atau asesmen lain termasuk penyediaan laporan hasil ulangan ujian asesmen. Kemudian yang kedua, pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen atau evaluasi. Ini yang langsung berkaitan dengan asesmen. Nah, itu seperti sudah ditampilkan itu, asesmen berbasis komputer yang diberi tanda kuning, di blok kuning itu. Kemudian ada yang kedua, poin yang kedua adalah pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran. Nah, untuk poin yang kedua itu, karena di situ tidak sangat jelas mengenai apa sajanya, sehingga kalau teman-teman mau ada belanja yang masih bisa dimasukkan ke situ, itu harus punya reasoning atau punya alasan yang apa, modelnya pembiayaan lain itu memang menjadi celah bagi kita untuk masuk, tetapi juga bisa menjadi celah pemeriksa untuk masuk. Maka andai menggunakan yang poin kedua, itu harus punya reasoning atau punya alasan yang kuat untuk ke sana. Lalu yang pembiayaan yang bisa panjenengan gunakan lagi, kalau misalnya melanjutkan untuk beli desinfektan dan sebagainya tadi, itu adalah pada pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah yang E. Kalau yang itu kan D, pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian yang E itu yang di bawahnya, itu kan pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, digunakan untuk pembiayaan dalam rangka mengikuti pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin sekolah, baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian bisa yang kedua digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman atau desinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya. Nah, ini kadang-kadang bisa menggunakan alat-alat tertentu, itu menggunakan penunjang kebersihan lainnya. Hanya saja ini tadi, pokoknya kalau yang menggunakan istilah lainnya, mohon untuk punya alasan atau reasoning yang kuat. Itu, yang kedua itu digunakan untuk pembelian. Kalau cairan atau sabun atau desinfektan sudah jelas di situ, masker sudah jelas di situ. Tapi ketika membeli alat fogging, nah itu misalnya, itu kan memang menjadi pertanyaan. Nah, itu berarti kan bisa dimasukkan misalnya aja kalau yang di atas tadi relevan untuk kegiatan asesmen atau relevan untuk penunjang kebersihan lainnya. Nah, tapi harus punya reasoningnya, dan mungkin itu kalau saat ini secara spesifik teman-teman kira-kira belum memasukkan di RKAS itu kira-kira. Lalu masih ada lagi pada halaman 6 Bapak Ibu. Halaman 6 dari lampiran itu yakni yang H, yang poin H. Coba bisa ditampilkan yang H. Halaman 6, pembiayaan pemeliharaan sarpras. Pembiayaan pemeliharaan sarpras. Coba Mas Pram bisa menampilkan itu Mas Pram yang halaman 6 dari lampiran. Oke, sebentar Pak, ini baru saya buka filenya. Oke. Untuk yang pembiayaan pemeliharaan sarpras kan digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memelihara dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarpras. Nah, kemudian yang nyangkut dengan yang sesuai dengan ANBK itu, yang nyambung dengan itu apa? Ya misalnya yang kelistrikan mungkin itu jadi bisa masuk. Lalu kalau perbaikan toilet tentu tidak, tapi pemeliharaan dan perbaikan komputer. Yang poin kelima. Poin kelima itu kan ada pemeliharaan dan perbaikan dan atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan atau pendingin ruangan. Itu kaitan dengan pemeliharaan
pemeliharaannya, atau kalau ada dari komponen-komponen itu yang mestinya diperlukan tetapi dalam keadaan rusak, sepanjang untuk ketentuan itu tidak di atas 30%, ingat ini, karena pemeliharaan, perbaikan kerusakan komponen struktural bangunan dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% itu tadi, maka sepanjang tidak sampai 30% tingkat kerusakannya, maka bisa dipakai untuk dana dari poin H itu bisa digunakan untuk memperbaiki kalau ada komputer ataupun laptop proyektor yang rusak. Nah, yang mungkin teman-teman kepala sekolah perlu tahu betul dan mendapat perhatian adalah yang poin 5, Mas. Kalau ditampilkan H, tapi yang poin kelima. Itu D, lah itu H, lalu turun ya. Nah, itu pemeliharaan dan selanjutnya itu. Pada poin kelima. Nah, untuk teman-teman semua, nanti kalau proktor atau teknisi atau apa memerlukan mungkin perbaikan atau mungkin membeli sesuatu, sepanjang masih memungkinkan ada nyambungnya dengan juknis ini, maka itu bisa diperhatikan dan mungkin bisa juga diluluskan. Syukur memang sudah ada di RKS. Tapi kalau yang besar-besar pembelian yang sudah sampai belanja modal, karena kalau ini kan yang saya sampaikan ini yang juknis menurut Permendikbud. Menurut aturan dari Kemendagri kan belanjanya tidak lagi 10 poin seperti di juknis, tapi ada 4, yakni ada belanja pegawai, barang jasa, belanja pegawai, barang jasa, dan modal, hanya 3. Lalu kalau belanja modal itu kan biasanya teman-teman di RKS sudah menyebutkan yang gede-gede itu, karena belanja modal itu biasanya harga di atas 250.000 dan manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya itu sudah, kalau pengadaan modal sok-sok, kalau sesuatu yang baru kok masuk ke modal itu memang relatif agak sulit. Kami bisa mengakui agak kesulitannya itu karena selama ini belanja modal yang sudah kita tuliskan itu tentu nanti kalau diperiksa harus sesuai dengan yang ada di DPA itu. Padahal DPA kita sudah jadi, meskipun yang perubahan ini belum diketok, tetapi kan panjenengan kemarin dari silpa yang ada, utamanya dari sekolah-sekolah negeri, silpa yang ada tahun kemarin itu menyangkut belanja perubahan, anggaran perubahan itu kan kebanyakan masuk di belanja barang jasa. Nah, itu beberapa tambahan kami kaitan dengan pembiayaan, utamanya yang berkaitan dengan ANBK. Kalau memang masih nyambung, usahakan kalau memang masih nyambung dengan bos, itu teman-teman bisa menyetujui dan juga tentu sesuai dengan RKS yang sudah dibuat. Saya pikir itu dulu yang kami sampaikan berkaitan dengan pembiayaan. Untuk diskusi lebih lanjut, berbicara tentang pembiayaan tidak bisanya diselempetke. Mengapa tadi hanya saya pilih pasal keberapa dan poin keberapa saja, karena itu yang sudah langsung nyambung dengan AKM. Demikian dulu apa yang kami sampaikan ini, meskipun agak cepat dan mungkin teman-teman belum tentu saat itu langsung menghadap memegang juknis, tapi tadi oleh Mas Pram sudah disampaikan, dimunculkan di layar Bapak Ibu, juknis dari Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang juknis BOS yang dari Kemdikbud. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhir. Ini sudah langsung yang bertanya kok itu. Bagaimana ini kepada moderator, nanti urutannya mau seperti apa? Tapi untuk saat ini saya hentikan di sini dulu, saya sampai di sini dulu. Nanti kalau memang ada diskusi-diskusi di belakang silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Sultan Agung kayaknya sudah mengangkat tangan. Atau mau dilayani dulu Pak Komar untuk pertanyaan dari SMP Sultan Agung? Ya, silakan. Silakan. Untuk SMP Sultan Agung.
SMP Sultan Agung Salaman, monggo sudah resen. Tidak. Berikutnya Pak Sumantri, silahkan Pak Sumantri. Oh, tidak juga. Oh ya, oke. Berarti tadi hanya kesinggung tangannya. Oke, Mas. Tidak ya, tidak ada. Kalau tidak ada ya oke, saya undur diri dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Komar. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nanti sebelum sampai ANBK ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, untuk Dapodik dulu, kami laporkan kepada Bapak Ibu semua, Dapodik yang SMP masih ada 6 SMP belum sinkron. Ini masih ada 6 SMP belum sinkron, yaitu SMP Bina Putra, SMP IT Al-Madinah, SMP Kanisius Muntilan, SMP Kartika, SMP Salaman 53, dan SMP IT Miftahul Rohman. Kemarin kami sudah kesepakatan dengan teman-teman operator, sinkron Dapodik yang pertama maksimal tanggal 15 Agustus. Sinkron Dapodik yang pertama maksimal tanggal 15 Agustus. Kenapa kok tanggal 15 Agustus? Karena data dari sinkronan Dapodik akan segera diolah dan dimasukkan ke dalam verval yang lain. Verval lain yang sudah menunggu, contohnya adalah verval ponsel, Bapak Ibu. Saya perlihatkan. Jadi, verval lain yang sudah menunggu, yaitu verval ponsel. Ini verval ponsel nanti pengambilan paling lambat tanggal 28 Agustus. Maka kami juga meminta kepada teman-teman operator tanggal 25 Agustus, data sudah lengkap dan sudah disinkronkan ke server pusat. Kenapa kok harus sudah lengkap? Karena ada kaitannya dengan DAK, Bapak Ibu. DAK sudah mulai ngambil data dari datanya Dapodik. Nanti data siswa guru diambil oleh datanya verval ponsel. Lalu juga data siswa nanti diambil lagi untuk data yang ANBK. Jadi rangkaiannya seperti itu Bapak Ibu. Kami sudah meminta kepada teman-teman operator tanggal 15 Agustus itu sinkron yang pertama. Ini sampai tanggal 19 masih ada 6 yang belum sinkron yang pertama. Lalu setelah itu teman-teman harus melengkapi data karena ada data-data contohnya lulusan dari MI yang harus diajukan dan mendapatkan approval dari kabupaten. Itu kami tunggu sampai tanggal 25 Agustus. Nah, setelah itu data-data yang sudah dikirimkan, yang sudah valid, itu akan juga menjadi data DAK. Lalu maksimal sampai tanggal 28 Agustus, ini surat pertanggungjawaban mutlak di verval ponsel, karena seperti yang sudah kita ketahui semua, nanti kita akan mendapatkan bantuan kuota lagi dari kementerian. Nah, kalau datanya tidak disinkron, tidak di verval ponselnya, nanti malah tidak mendapatkan bantuan yang dari kementerian. Nah, ini maksimal tanggal 28. Jadi kalau di webnya BOS memang di webnya Dapodik memang terakhir sinkron 30 Agustus karena untuk cut off BOS. Tetapi kalau yang Kabupaten Magelang kita nanti akan selesaikan di tanggal 25 Agustus data sudah beres. Karena kalau nunggu sampai tanggal 30-an sinkronnya nanti setengah mati karena harus berebut satu Indonesia. Ini Bapak Ibu. Nah, lalu yang berikutnya, Bapak Ibu. Oke, mohon maaf saya mute ya, Bapak Ibu. Sebentar.
Berikutnya untuk persiapan ANBK, link materi sudah kami kirimkan ke Bapak Ibu semua, di kolom chat itu sudah ada, sudah kami kirimkan. Lalu ada beberapa perubahan info terbaru. Nah, kalau ini kan info lama, contohnya kalau SMP itu maksimal 45 siswa dengan 5 cadangan. Lalu bagaimana jika siswanya tidak sampai 45? Kalau siswanya tidak sampai 45 seadanya yang di kelas 8. Lalu bagaimana jika ternyata ada siswa yang pindah? Kalau ada siswa yang pindah berarti misal 45, yang pindah 2 ya yang mengikuti hanya 43. 2 itu nanti dicatat di berita acara. Lalu bagaimana jika ada siswa yang masuk? Siswa yang masuk tidak bisa kita tambahkan Bapak Ibu. Jadi kalau siswa yang masuk tidak bisa mengganti atau menambah ketika siswanya Bapak Ibu samplingnya belum sampai 45. Ini, jadi prinsipnya yang sudah masuk di DNS itu nanti akan menjadi DNT. Jika ada siswa kok tidak bisa mengikuti, maka tidak bisa diganti. Bisa digantinya hanya dari siswa cadangan. Contohnya 45 yang utama, ada 2 yang pindah. Maka kita ambilkan 2 orang dari cadangan. Sehingga tempatnya Bapak Ibu tetap 45. Tetapi misal pesertanya Bapak Ibu 40. Ternyata ada 2 yang pindah, maka yang mengikuti hanya 38. Nih Bapak Ibu. Nah, pesertanya siapa? Pesertanya adalah Kepala Satuan Pendidikan, yaitu Bapak Ibu semua, seluruh guru atau pendidik, dan peserta didik pada satuan pendidikan. Nah, peserta didik ini yang modelnya sampling. Kalau Kepala Satuan Pendidikan dan seluruh guru, berarti Bapak Ibu guru dan Kepala Sekolah yang sudah masuk di data Dapodik. Kalau belum masuk di data Dapodik, tidak bisa. Nah, lalu bagaimana jika Kepala Satuan Pendidikan ternyata PLT di tempat lain? Maka Bapak Ibu yang PLT di tempat lain, Bapak Ibu juga harus mengisi. Begitu juga dengan guru. Guru yang mengajar di sekolah 1 dan sekolah 2, di kedua sekolah ini juga tetap mengisi. Nah, kalau peserta didik mungkin Bapak Ibu bertanya, itu samplingnya berdasarkan apa? Sampling untuk peserta didik yang pertama, dia terdaftar pada Dapodik atau EMIS. Lalu masih aktif belajar pada satuan pendidikan, lalu bukan peserta didik tunarungu dan tunadaksa tanpa tambahan hambatan, lalu peserta didik berkewarganegaraan Indonesia di sekolah SNN, enggak, lalu dia punya NISN, nomor induk siswa nasional yang valid. Nah, untuk proses samplingnya Bapak Ibu, ditambahi dengan data sosial ekonomi. Proses samplingnya ditambahi dengan data sosial ekonomi, sehingga yang proses sampling ada 2 data yang diambil, yaitu data biodata siswa, yang kedua sosial ekonomi. Nah, itu kita tidak bisa ngarani maksudnya sekolah 1 dengan sekolah lain, Bapak Ibu tidak bisa request siapa yang akan diikutkan ANBK. Karena tombolnya di tempat kami hanya tombol generate. Nanti yang melakukan generate adalah sistem. Nah, Bapak Ibu, untuk instrumen asesmen nasional, kalau siswa mengikuti AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar, guru dan kepala sekolah mengikuti survei lingkungan belajar saja. Nah, ini yang kami sampaikan ada sedikit perubahan terkait dengan jadwal Bapak Ibu. Terkait dengan jadwal ada sedikit perubahan. Untuk simulasi yang pertama, simulasi ini semua jenjang, simulasi ini hanya dilakukan untuk sekolah yang mandiri dan mandiri ditumpangi. Ada 2 masa yang pertama, tahap pertama 23 sampai 29, tahap yang kedua dari tanggal 30 sampai tanggal 2. Sorry, ini 23 sampai 26, tahap yang kedua 30 sampai tanggal 2. Ini hanya untuk sekolah yang mandiri serta mandiri ditumpangi. Nanti gladi bersihnya ada di tanggal 6 sampai 9. Ini baru nanti melibatkan siswa.
Yang sekarang ini opsional, mau melibatkan siswa boleh, tidak juga tidak masalah. Karena simulasi pertama itu untuk mengecek sistem, baik sistem yang ada di sekolah maupun yang ada di pusat. Nah, pelaksanaan ANBK kapan? Untuk SMP, kalau kemarin tanggal 27 sampai 30, sekarang kita geser di tanggal 4 sampai 7 Oktober. 4 sampai 7 Oktober itu pelaksanaan yang SMP. Nah, kita juga harus melihat pelaksanaan yang SD. Pelaksanaan yang SD. Yang pertama, ini ada simulasi tanggal 18, 19, 21, 22. Ini simulasi untuk yang SD. Kemungkinan ini untuk nanti yang sekolah-sekolah menumpangnya di tempat Bapak Ibu. Lalu di sini juga ada gladi. Lalu pelaksanaannya tanggal 8 sampai 11 dan tanggal 15 sampai 18. Berarti kalau SMP hanya 2 tahap, 4 dan tanggal 5 itu tahap pertama, 6 dan 7 itu tahap kedua. Kalau yang pelaksanaan SD itu sampai 4 tahap. 8, 9 tahap 1, 10, 11 itu tahap 2. 15, 16 itu tahap 3, 17, 18 itu tahap keempat. Ini. Nah, yang berbeda lagi adalah jika kemarin kita asumsinya tiap saat, tiap ujian itu bisa sampai 3 sesi, tetapi khusus pelaksanaan yang SDMI atau paket A, ini hanya 2 sesi. Jam 8 sampai jam 10.35, lalu pukul 13 sampai 15.35. Nah, ini menyebabkan nanti terutama SMP-SMP yang banyak menumpang, Bapak Ibu harus cek dulu, dilayani selama 4 tahap ini kira-kira cukup atau tidak? Dilayani selama 4 tahap ini cukup atau tidak? Kalau memang tidak cukup, berarti harus segera ada kejelasan. Kejelasannya adalah SMP tidak bisa melayani, maka SD atau MI ada yang harus digeser ke sekolah lain. Nah, nanti mohon kalau menggeser ke sekolah lain juga dicarikan solusi. Dicarikan solusi itu maksudnya diberi informasi di SMP sana masih bisa, atau di SMA atau SMK sana masih bisa. Sehingga SD-nya tidak bingung dan tidak merasa digantung. Ini sekali lagi, kalau yang pas pelaksanaan SMP, saya yakin tidak ada masalah karena SMP-SMP di Kabupaten Magelang sudah mandiri serta mandiri ditumpangi. Tetapi kita juga harus berpikir ketika teman-teman yang dari SD dan MI menumpangnya di tempat Bapak Ibu, nanti dihitung kapasitasnya Bapak Ibu. Perhitungan saya adalah asumsi jika Bapak Ibu memiliki 1 lab komputer dengan 30 klien, maka Bapak Ibu bisa ditumpangi sampai 8 SD atau MI kalau 1 lab komputer dengan kliennya 30. Kenapa? Karena dalam 1 hari bisa 2 sesi, berarti 2 SD. Nah, di sini kan Bapak Ibu sampai 4 tahap. Tahap 1 8, 9, tahap 2 10, 11, tahap 3 15, 16, tahap 4 17, 18. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki 1 lab komputer dengan 30 klien, Bapak Ibu bisa ditumpangi oleh 8 SD atau MI. Kalau labnya lebih dari itu berarti tinggal dikalikan saja Bapak Ibu, tinggal dikalikan saja. Nanti yang bisa dilayani di SMP itu sejumlahnya seperti itu. Nih. Lalu perbedaannya simulasi dan gladi bersih. Ini simulasi melakukan uji coba pelaksanaan AN untuk melihat kesiapan sarana prasarana di sekolah, sistem dan aplikasi AN dan hal-hal teknis. Lalu untuk gladi melakukan uji coba pelaksanaan AN untuk memastikan pelaksanaan AN lancar. Mengapa? Kesiapan sekolah perlu dicek, sudah 2 tahun UNBK tidak ada, sebagian baru memperoleh bantuan TIK, lalu identifikasi sekolah mandiri. Ini mengapa kelancaran AN dipengaruhi banyak faktor, kesiapan sekolah, peserta, sarana prasarana,
kesiapan aplikasi dan jaringan pusat, pemetaan sekolah mandiri menumpang, pengalaman siswa dalam pelaksanaan AN, khususnya cara menjawab soal. Nah, untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Pendidik, nanti survei lingkungan belajar, Bapak Ibu webnya adalah ini, surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Nanti loginnya di situ. Kalau saat ini belum bisa login Bapak Ibu karena belum dibagi user passwordnya. Lalu yang ada latihan itu hanya latihan AKM Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa mencari contoh latihan untuk survei lingkungan belajar maupun survei karakter. Itu nggak ada latihannya. Nah, lalu kapan Bapak Ibu pendidik dan kepala satuan pendidikan itu mengisi? Mengisinya adalah pendidik diberi waktu 2-4 hari selama periode pelaksanaan AN satuan pendidikannya untuk melengkapi kuesioner survei lingkungan belajar secara daring dan mandiri. Ini juga sama seperti kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, jika SMP pelaksanaan ujiannya tanggal 4-7, ini juga saat kepala satuan pendidikan dan Bapak Ibu guru mengisi survei lingkungan belajar. Jadi dari tanggal 4 sampai 7. Semoga tanggal ini tidak berubah lagi Bapak Ibu, tetapi untuk informasi kaitannya dengan jadwal, pasti akan segera kami infokan ke Bapak Ibu semua, karena kaitan di tempat Bapak Ibu pasti juga dengan persiapannya. Nah, persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional 2021 disesuaikan dengan kondisi pandemi di setiap daerah, dengan menekankan protokol kesehatan. Untuk satuan pendidikan, gladi bersih dan pelaksanaan AN dilaksanakan di wilayah yang menurut ketentuan pemerintah pusat sudah boleh menerapkan PTM terbatas. Satuan pendidikan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 sebagaimana diatur dalam panduan PTM terbatas. Jadi ini Bapak Ibu, ini pelaksanaannya sudah ada rambu-rambu lampu hijau dari kementerian, dari pusat, tetapi juga tetap melihat kondisi pandemi di tiap daerah. Nah, pelaksanaan asesmen nasional di sekolah pada hari pertama nanti ada tes literasi selama 90 menit. Setelah itu ada survei karakter selama 30 menit. Hari kedua tes numerasi selama 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Nah, hasil asesmen nasional ini Bapak Ibu, pelaporan hasil AN dielaborasikan dengan sumber data lain menjadi profil atau raport pada level satuan pendidikan dan atau daerah, provinsi, kabupaten, kota. Tidak untuk laporan individu peserta didik. Ini jadi hasil asesmen nasional mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini menjadi rapotnya Bapak Ibu semua di satuan pendidikan. Maka kalau Bapak Ibu juga mendapatkan rapot di satuan pendidikan, harapannya mendapatkannya juga yang bagus. Maka Bapak Ibu untuk menyiapkan siswa-siswinya dari Pusmenjar itu sudah ada web latihannya. Webnya dari pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Ini contoh-contoh soal sudah ada di sini. Lalu Bapak Ibu, setelah pelaksanaan ANBK ini, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang juga berencana akan mensosialisasikan namanya AKM kelas Bapak Ibu. Namanya AKM kelas. Saya perlihatkan. Nanti Bapak Ibu, setelah ANBK ini kita akan mulai dengan AKM kelas. AKM kelas digunakan sebagai alat bantu guru di kelas untuk mendiagnosa hasil belajar setiap individu murid. Setiap individu murid berarti ini setiap siswa Bapak Ibu. Kalau yang AKM kelas ini siswanya mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9.
secara aplikasi sudah disiapkan dari kementerian, baik aplikasi Android maupun aplikasi Windows. Jadi Bapak Ibu ketika jenengan sudah investasi banyak kaitannya dengan peralatan TIK, tetap ini digunakan dari ANBK, setelah itu ada AKM kelas. Ada AKM kelas. Kalau latihannya yang AKM itu di pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM, untuk yang AKM kelas di pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM kelas. Nah, kalau Bapak Ibu mau sekolahnya juga punya daya pembeda yang lain, seperti yang disampaikan oleh Pak Komarudin, maka Bapak Ibu juga bisa mulai belajar kaitannya dengan computational thinking, berpikir komputasi. Itu kalau di Indonesia, organisasinya namanya Bebras Indonesia. Ini penggeraknya dari universitas-universitas yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana kalau siswa-siswa kita itu diajari kaitannya dengan computational thinking. Ini nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi kalau Bapak Ibu juga tertarik kaitannya dengan computational thinking. Nah, ini tadi seperti yang kami sampaikan, Bapak Ibu, ketika ada peserta yang berhalangan hadir, maka diganti peserta cadangan, tetapi tidak bisa hanya 1 hari. Kalau diganti peserta cadangan, ya 2 hari itu langsung diganti oleh peserta cadangan. Nah, pelaksanaan ANBK itu modanya online dan semi-online. Nah, online dan semi-online itu dibedakan dari mana? Dari kecepatan internet Bapak Ibu. Jadi, kalau yang online dan semi-online, kalau Bapak Ibu semi-online, koneksi internet, bandwidth-nya internet 1 Mbps. Itu stabil. Kalau Bapak Ibu menggunakan online, minimal 12 mega per 15 komputer klien. Nah, berarti kalau Bapak Ibu mau online langsung 45 klien, kecepatan internetnya Bapak Ibu minimal adalah 36 Mbps. 36 Mbps itu untuk 45 klien. Ini harus internet dedicated. Dedicated itu maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu cek di speed test, antara download dan upload itu nanti sama. Itu namanya koneksi internet dedicated. Jadi kalau koneksi internetnya Bapak Ibu antara download dan upload tidak sama, itu berarti belum dedicated. Ini sebagai contoh, saya dapat koneksi jelek nih. Nah, biasanya jadi kalau tandanya dedicated adalah download dan upload-nya itu sama. Download dan upload-nya itu sama, itu tandanya dedicated. Kalau Bapak Ibu misal hanya dapat 5-10, itu Bapak Ibu tidak berani yang online. Kenapa? Kalau online itu 15 komputer klien, bandwidth internetnya adalah 12 Mbps, baik download maupun upload. Nah, koneksi internet di Indonesia itu yang parah di upload-nya. Koneksi internet di Indonesia yang parah itu di upload-nya. Nah, sekarang kaitannya dengan mitigasi masalah. Kalau listrik mati, hubungi aduan PLN terdekat, pastikan ada genset. Jadi kalau listrik mati, pastikan ada genset. Jadi kenapa SOP-nya UN dan AN itu sama? Ada listrik utama dan listrik cadangan. Lalu yang berikutnya, komputer proktor rusak saat asesmen sedang berlangsung, nanti mengganti dengan komputer cadangan, lalu kita gunakan VHD backup sinkron. Nah, VHD backup sinkron ini yang pasti teman-teman proktor akan meminta kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu mohon kami dibelikan SSD eksternal. Karena kalau Bapak Ibu misal masih menggunakan hard disk eksternal, ngopi VHD itu paling cepat
itu sampai 30-40 menit ngopi VHD. Padahal bisa di-copy VHD-nya itu kondisi server dia dalam kondisi mati. Jadi server yang untuk UNBK dimatikan hanya server yang utama on, nanti baru di-copy. Jadi kira-kira butuh 30-60 menit untuk nyeting hanya backup data ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan SSD eksternal, paling lama itu 15 menit selesai. Jadi kalau masih pakai hard disk, paling cepat itu 60 menit. Kalau pakai SSD, paling lama 15 menit. Nah, kalau ada bencana alam atau kejadian luar biasa, ini baru ada penyesuaian jadwal. Kalau listrik mati, tidak ada penyesuaian jadwal, Bapak Ibu. Gangguan jaringan dan internet juga wajib ada internet cadangan. Ini wajib ada internet cadangan. Nanti tidak akan ada pengaturan jadwal ulang kalau masalahnya adalah di gangguan jaringan dan internet. Kalau peserta tidak hadir, tadi sudah kita ambilkan dari cadangan. Nah, jika ada masalah aplikasi, nanti akan ada helpdesk yang siap membantu di tempatnya di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, ini tadi kaitannya dengan biaya sudah disampaikan oleh Pak Komarudin. Nah, kami menyampaikan kaitannya apa saja sih yang perlu disiapkan di sekolah, alat-alat apa saja yang perlu disiapkan di sekolah, infrastrukturnya. Nah, yang pertama untuk komputer proktor atau server, kalau yang mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten, speknya sudah di atas minimal, Bapak Ibu. Speknya sudah di atas minimal. Jadi kalau yang bantuan itu prosesornya sudah 8 core, RAM-nya 16 GB. Nah, ini pun dengan spek seperti ini hanya boleh dibebani oleh 15 klien. Kalau RAM-nya 8 dan dia masih pakai hard disk, terus prosesornya 4. Hitungan teknis kami ketika dengan spek server Kabupaten Magelang, prosesor 8, RAM-nya 16, lalu sudah pakai SSD, kita bebani sampai 30 berani Bapak Ibu. Kita bebani sampai 30 berani. Jadi Bapak Ibu kalau mau nambah klien yang bisa dibebani, yang paling murah adalah tambah RAM dan tambah SSD. Ini yang versi paling murah. Kalau mau meningkatkan performanya server. Lalu yang namanya server atau komputer proktor ini wajib ada UPS yang tahan minimal 15 menit. Tahan minimal 15 menit. Ini dipengaruhi apa? Dipengaruhi dari Bapak Ibu ketika listriknya mati, berarti maksimal 15 menit genset harus sudah on. Maksimal 15 menit genset harus sudah on. Kalau UPS sudah mati, gensetnya belum on, itu sama saja ada kerusakan di sistemnya yang digunakan di sekolah Bapak Ibu. Nah, kalau klien ini speknya tidak begitu tinggi, Bapak Ibu, monitor minimal 12, boleh pakai laptop. Kalau server, mau sekeren apapun laptopnya, tidak boleh digunakan sebagai server. Tapi kalau klien, PC boleh, all-in-one boleh, laptop itu juga boleh, yang punya Chromebook, pakai Chromebook juga boleh, ketika spesifikasi memenuhi. Contohnya RAM-nya minimal 2 GB, resolusi layar minimal 1024 x 720. Webcam saat ini masih opsional. Nah, ini persiapan tempat pelaksanaan ANBK semi daring. Berarti hardware yang perlu disiapkan adalah komputer atau PC proktor. Ini komputer, PC, laptop klien, mengkonfigurasi jaringan, lalu mengkonfigurasi jaringan internet untuk PC proktor. Nah, ini aplikasi yang digunakan Bapak Ibu, VirtualBox versi 61.18, lalu VHD versi 13.0.0.1, lalu Chrome, Exam Browser Admin, lalu Exam Browser Client dan Exam Browser
Admin. Ini aplikasi yang digunakan. Nah, yang kemarin sempat kaget itu teman-teman di SD, dipikirnya VHD itu kecil. VHD itu satu gelondong sampai 23 giga. Itu yang masih fresh. Kalau sudah ada datanya, nanti tembus 30, hampir 40 giga Bapak Ibu. Jadi kenapa kok tadi kami sampaikan kalau backup VHD itu bisa sampai 60 menit, ya karena datanya gelondongan besar dan langsung di-copy ke harddisk atau SSD eksternal. Nah, berikutnya Bapak Ibu, pastikan listrik di sekolahnya Bapak Ibu itu cukup. Pastikan listrik di sekolahnya Bapak Ibu itu cukup. Jadi silakan komputernya dihidupkan, alat-alat dihidupkan. Jangan sampai pas pelaksanaan ANBK, kok masalahnya kenapa? Masalahnya adalah listrik tidak kuat dan jelek itu. Nah, sampai tanggal 31 Agustus, ini ada promo dari PLN, menaikkan daya sampai 5.500, itu bayarnya 202.100. Ini sampai 5.500. Kalau kemarin ini sampai 11.000 tapi promonya sudah berakhir. Ini bisa sampai 11.000. Pengalaman dulu waktu awal-awal ANBK, tempat kami dapat promo itu 4 juta. Tapi sekolah sebelah nggak dapat promo, menaikkan sampai 11.000 itu butuh 24 juta. Nah, ini contoh internet cadangan pakai Iconet, sayangnya saat ini belum masuk di Kabupaten Magelang. Nah, ini adalah handle genset Bapak Ibu. Handle genset, jadi kalau dari meteran listrik PLN dia masuk, lalu dari sini ini jalurnya genset dia masuk, baru keluar. Kenapa kok harus ada handle genset? Biar tidak mungkin ketemu antara listriknya PLN dan genset. Itu harus ada handle genset. Handle genset yang tidak kami rekomendasikan adalah yang kecil seperti ini Bapak Ibu. Pengalaman yang sudah pernah kebakaran karena handle genset kecil seperti ini di SMP 2 Muntilan, 1 Salam, 1 Sawangan, 1 Mertoyudan. Ini karena tukang listriknya hanya mau pasang yang kecil, barangnya di Magelang ada yang kecil-kecil seperti ini. Yang terjadi adalah terjadi kebakaran karena konsleting. Arusnya genset sama arusnya PLN sempat ketemu, sehingga ini memicu kebakaran Bapak Ibu. Berikutnya, ini handle yang tadi yang kami rekomendasikan. Terus listrik itu juga harus langsung dibagi di MCB. Nah, jalur listrik yang di lab komputer tidak boleh dijadikan satu dengan jalur AC. Sekali lagi, jalur komputernya tidak boleh dijadikan satu dengan jalur AC. Kenapa? Kalau dijadikan satu, AC-nya itu pas naik atau turun tegangan, komputernya biasanya terpengaruh, dia jadi restart. Maka Bapak Ibu dicek lagi untuk MCB-nya, jalur listriknya itu sudah standar atau belum. Nah, ini contoh genset, sudah langsung terpasang gensetnya. Nah, kalau Bapak Ibu ada internet, ada listrik cadangan pakai genset, maka wajib ada yang namanya stabilizer. Wajib ada yang namanya stabilizer. Nanti akan menjadi kerusakan yang fatal ketika Bapak Ibu menggunakan genset tapi tidak pakai stabilizer. Kenapa? Listriknya pasti naik turun. Lalu genset yang tidak boleh dipakai adalah gensetnya tukang las. Genset tukang las itu naik turunnya ekstrim Bapak Ibu. Naik turunnya tegangan itu ekstrim. Sehingga kalau Bapak Ibu gunakan atau sewa genset itu dari tukang las, itu siap-siap komputer atau perangkatnya bermasalah. Lalu Bapak Ibu sewa gensetnya kapan? Sewa genset kita hanya sewa genset saat ANBK utama. Saat ANBK utama, sehari sebelum pelaksanaan ANBK, mohon genset sudah datang. Sehari sebelum pelaksanaan ANBK utama, mohon genset sudah datang, sudah disimulasikan di sekolah.
Sehingga Bapak Ibu nanti ngitung sewa gensetnya tidak berhari-hari, tetapi misal sewanya Bapak Ibu hanya 2 hari, karena ANBK itu kan tiap SMP hanya 2 hari, tetapi jika ada yang numpang mau 4 hari ya 4 hari, itu jatuhnya nanti lebih hemat. Jadi saat pelaksanaan simulasi dan gladi besok, kami belum mewajibkan Bapak Ibu sewa genset. Sewa gensetnya adalah pas pelaksanaan ANBK utama, nanti mohon genset sudah datang sehari sebelum pelaksanaan dan segera disimulasikan. Seperti tadi yang kami sampaikan, genset hidup maksimal 15 menit. Jadi sebelum 15 menit itu harus sudah hidup. Kenapa? Karena UPS-nya Bapak Ibu hanya tahan 15 menit. Jadi pastikan sebelum daya di UPS habis, gensetnya sudah hidup. Ini kalau untuk stabilizer ada yang 5.000, ada yang 10.000, nanti dilihat kebutuhan di sekolahnya Bapak Ibu. Misal di labnya Bapak Ibu hanya akan ada 15 komputer, maksimal itu, jenengan beli yang 5.000 saja tidak apa-apa. Tetapi kalau memang ada pemikiran lab di tempat Bapak Ibu akan diisi sampai 30, berarti Bapak Ibu belinya langsung yang 10.000 volt ampere. Ini opsional Bapak Ibu. Nah, ini adalah kabel yang digunakan. Kabel yang digunakan untuk kabel utama itu ukurannya 3 x 2,5. 3 x 2,5 maksudnya apa? Isinya kabel itu 3 kabel sampai ada groundnya, tebalnya 2,5 mili. Ini untuk jalur utamanya. Kalau jalur yang masuk di masing-masing komputer, ukuran 3 x 1,5 tidak apa-apa. Ukuran 3 x 1,5 tidak apa-apa, tetapi untuk jalur utamanya wajib 3 x 2,5. Pengalaman UNBK terakhir kemarin ada sekolah yang listriknya sampai kebakaran, mau ganti instalasi listrik harus nunggu tokonya buka, harus digedor juga. Setelah tokonya buka masih harus dirangkai kabelnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah kelistrikan di sekolahnya Bapak Ibu, penyelesaiannya itu minimal 2-3 jam. Itu minimal. Kenapa? Karena harus beli bahan, harus ngerangkai, harus mindah jalur. Nih. Nah, untuk colokan listrik yang minimal, mereknya yang Uticon, kalau uang tidak masalah di sekolahnya Bapak Ibu baik kalau menggunakan Broco. Nih. Nah, ini UPS, server wajib ada UPS. Lalu yang ada UPS lagi adalah untuk modem internetnya. Modem internet juga ditambahi dengan UPS. Kenapa? Agar kalau listriknya mati, internetnya Bapak Ibu tidak langsung mati. Karena itu nanti pengaruh di proses ujian siswa-siswa kita juga. Ini contoh-contoh UPS-nya. Ini model yang inputannya berapa, outputnya jadi berapa. Oke, ini adalah switch hub. Pastikan yang terbuat dari besi, bukan yang plastik. Kami pernah menemukan yang plastik itu sampai terbakar, Bapak Ibu, karena trafiknya terlalu padat, yang plastik itu sampai terbakar. Ini contoh pemasangannya, ini access point. Nah, ini contoh paketnya yang Iconet, tapi sayangnya memang belum masuk di Kabupaten Magelang, kita masih tunggu. Nah, yang memungkinkan untuk internet cadangan, itu bisa menggunakan Telkomsel Orbit, lalu bisa juga pakai Bayu itu juga dari Telkomsel. Nah, ini contoh Orbit Max. Nah, ini kabel RJ45 Cat6 itu tandanya tengahnya ada plastiknya kayak tulangannya. Ini Cat6, ini Cat5E. Jadi Bapak Ibu misal ada proktor teknisi kok mengajukan anggaran ada Cat6, ada Cat5E, ini memang beda kelas dan beda harga Bapak Ibu. Lebih mahal yang Cat6, tetapi kalau Cat6 jelas dia lebih stabil dengan kecepatan lebih tinggi. Ini konektornya.
Ini konektor Cat 6, harga satuannya kalau yang bantuan dinas itu harga satuannya sampai 10.000. Kalau Cat 5E itu harga satuannya misal ini bisa 1.000. Nah, ini line tester yang tidak kami rekomendasikan, Bapak Ibu. Nanti misal ada proktor kok meminta line tester bentuknya seperti ini. Kalau ini paling harganya 60.000, tapi tidak kami rekomendasikan. Yang kami rekomendasikan itu line tester seperti ini. Kenapa? Karena dia bisa cek poin dari titik ke titik. Seperti yang kita ketahui kabel LAN card itu isinya 8 Bapak Ibu. Satu nggak nyambung atau satu nyambungnya nggak tepat, itu juga pengaruh di koneksi. Maka kalau mau simulasi ujian seperti ini, kami pasti meminta teman-teman proktor dan teknisi cek lagi kabelnya. Nah, ini contohnya LAN tester. Nah, ini tang krimping. Tang krimping yang kami rekomendasikan ya minimal yang harga 250.000 ke atas. Kalau proktornya itu masih pakai tang krimping yang di bawah 100, eman-eman hasilnya Bapak Ibu, misal buat ngerimping ini satunya kan 10.000. Kalau rusak, dia dibuang, nggak kepake, maka tang krimping yang digunakan pun harus yang standar. Nah, ini hard disk eksternal. Kami rekomendasikan untuk SMP adalah pakai SSD eksternal. SSD eksternal, kenapa? Karena kalau hard disk, ngopi paling cepat 60 menit, rangkaian ngopi selesai. Kalau yang SSD, paling lama nanti 15 menit. Beda kelas soalnya. Ini. Nah, Bapak Ibu, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Broto juga, ada yang namanya ini fogging, alat fogging, ada juga desinfektan spray. Desinfektan spray ini nanti hitungannya pasti lebih murah daripada Bapak Ibu beli fogging. Tetapi monggo itu dilihat lagi anggaran di sekolahnya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu memang ini lebih murah tapi nanti belinya lebih banyak. Perhitungan kami, saya menganggarkan sampai 20 botol seperti ini untuk persiapan dari simulasi sampai ANBK utama. Jadi kami punya 2 lab, saya menganggarkan 1 labnya itu 10 botol seperti ini. Ini baru labnya saja. Maka pertimbangannya, misal dari kepala sekolah mau menyetujui beli desinfektan spray seperti ini, tapi ya belinya pasti banyak, atau langsung alat fogging seperti ini, itu bisa dipakai untuk seluruh sekolah. Bapak Ibu tinggal membeli cairan desinfektannya. Ini. Nah, ini kalau kaitannya dengan anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Komarudin, lalu juga sudah ada pencerahan dari Pak Broto Wibowo. Begitu Bapak Ibu untuk sementara kaitan teknis yang bisa kami sampaikan. Saya akan buka mic-nya Bapak Ibu biar segera bisa tanya jawab. Nanti kalau Bapak Ibu yang akan bertanya, silahkan raise hand biar bisa kami persilahkan untuk bertanya. Baik, dari SMP Negeri 2 Ngerabak, silahkan. Terima kasih Mas Pram. Hanya pertanyaan satu aja. Kan tadi disampaikan untuk satu lab bisa untuk 8 SD. Karena ada 4 itu ya. Berarti setiap tahapan itu satu server itu hanya untuk 1 SD ya? Tidak bisa untuk lebih dari 1 SD ya? Bisa Bapak. Jadi untuk servernya itu ketika menumpang nanti datanya juga diambil di servernya SMP Bapak. Jadi kalau servernya bisa pakai untuk satu ruangan, jadi tidak ketika ditumpangi 8 SD kok ganti-ganti server, tidak. Nanti datanya yang digabungkan. Datanya yang digabungkan di dalam satu server. Nah, tambahan Bapak Ibu, kondisi COVID seperti ini, nanti mohon Bapak Ibu mengisinya adalah 50% dari kapasitas ruang. 50% dari kapasitas ruang itu maksudnya bukan kapasitas kliennya Bapak Ibu, tetapi ukuran ruangnya Bapak Ibu. Sebagai contoh, di SMP 2 Muntilan, kami menggunakan lab komputer dengan ukuran 8x12.
Maka kalau kondisi normal kami bisa diisi sampai 60. Nah, kondisi COVID ini kami maksimal beraninya adalah 30. Jadi nanti untuk berapa yang bisa dimasukkan di dalam lab dilihat dari setengah kapasitas ruang, bukan setengah kapasitas klien. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau tadi pertanyaan dari Pak Sodik, untuk servernya kita tidak satu SD satu server, tetapi satu server satu bisa sesinya, satu sesinya bisa rame-rame Bapak. Jadi dalam misal yang numpang 4 SD, kita bisa masukkan semua data ke dalam satu server itu. Kita nggak gonta-ganti servernya, tetapi memang berkali-kali harus backup VHD-nya. Itu maksud begitu, saya Pak. dalam satu sesi itu loh Mas Pram. Dalam satu sesi. Ya. Berarti langsung 2 SD gitu ya? Bisa enggak itu? Bisa, Bapak. Misalnya kan satu SD mungkin hanya 5 orang, nah itu kemudian bisa. Sudah satu sesi bisa ya? Bisa, ya. Jadi nanti makasih. Itu pengaturan di web ANBK nanti, pengaturan siswanya bisa. Oke. Berikutnya dari Pak Sri Harjono, silahkan. Pak Sri Harjono. Halo. Monggo Bapak. Untuk materi yang disampaikan ini, kami mencatatnya Kualan juga. Lebih baik nanti disampaikan di setiap subrayon, biar disampaikan ke anggota subrayon masing-masing, begitu Bapak. Terima kasih. Oke, untuk materi sudah kami kirimkan di kolom chat. Nanti juga kami kirimkan biar disebarluaskan di lingkup MKKS, Bapak Ibu. Okay. Kalau materi sudah ada semua. Jadi di kolom chat itu sudah ada linknya. Nanti kami juga kirimkan WA, misal kami minta bantuan ke Pak Cip untuk menyebarkan segala macam. Begitu Pak. Berikutnya, apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau tambahan dari Pak Broto Wibowo? Baik, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kelihatannya cukup jelas. Monggo Pak Broto Wibowo, ini sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mic-nya masih ke mute, Pak. Mic-nya Pak Broto masih ke mute. Teman-teman operator juga sudah punya materi ini semua, Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu nanti nyuwun ke teman-teman operator atau proktor teknisi itu sudah memiliki semua. Pak Broto Wibowo. Terima kasih. Mungkin ada masalah di koneksi dinas. Bentar Bapak Ibu kami konfirmasi sebentar ke Pak Broto Wibowo. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada pesan dari Pak Broto Wibowo. Setelah acara ini, khusus untuk kepala sekolah yang mengikuti PTM, tahap 1, mohon tetap di ruangan ini Bapak Ibu. Untuk persiapan yang ANBK, kami cukupkan Bapak Ibu karena sudah tidak ada pertanyaan. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sekolahnya ditunjuk untuk PTM tahap pertama ini, mohon tetap di ruangan ini. Oh, ada pertanyaan berikutnya dari nggih. Monggo Bapak. Oh nggih, terima kasih. Maaf ini trouble di jaringan internet.
Jadi Bapak Ibu hanya penekanan tadi yang disampaikan Mas Pram bahwa hasil ANBK itu nanti berupa raport sekolah. Maka sekali lagi monggo Bapak Ibu bersama-sama untuk mempersiapkan baik siswa, guru, terutama agar nantinya hasil raport Bapak Ibu semua itu terlihat baik, sehingga Kabupaten Magelang pun nanti raportnya akan terlihat baik di Jawa Tengah. Karena kita startnya untuk yang dulu kan ada ujian nasional Bapak Ibu, itu kita terakhir sudah peringkat 4. Nah, harapannya nanti potret kita juga untuk NBK mendekati itu Bapak Ibu. Harapannya syukur bisa kalau memang nanti ada peringkat kita juga ada di atas. Jadi raport kita, raport Bapak Ibu nanti mohon untuk bisa itu. Kemudian segi informasi Bapak Ibu kaitannya dengan PTM Bapak Ibu ini memang rencana kami nanti mulai tanggal 23 Agustus hari Senin kita, untuk yang tahap ini kita hanya 20